Karena peninggalan sejarah Kesultanan Banten ini banyak tidak terungkap. Nama saya Yandi Haryandi, selaku owner pendiri Batik Pusaka Banten yang ada di Kota Serang. Pembuatannya ada di belakang ini, sedang diproses oleh rekan-rekan saya, ya selaku pengrajin saya untuk berproduksi di sini. Prosesnya itu kami mengadakan pelatihan. Mengadakan pelatihan artinya batik ini biar tidak dilupakan oleh generasi penerus. Makanya kita mengadakan pelatihan membatik khususnya untuk anak-anak sekolah. Dari mulai TK, SD, SMP, sampai SMA tingkat mahasiswa juga. Dan masyarakat luas juga. Kita ajarkan basic-basic membatik. Cara-cara teknik-teknik membatik itu sendiri gitu. Kalau cerita awal itu memang saya butuh perjuangan ya, butuh konsep yang matang juga untuk membuat batik ini. Karena di Banten ini kan disebutnya masih pemula ya. Saya memberanikan diri untuk membuat ide gagasan supaya ada batik Banten di sini berproduksi gitu. Akhirnya saya membuat produksi batik di tahun 2014 dan saya mengeluarkan motif, beberapa motif ya sebanyak 20 motif original yang sudah dikaji juga oleh para kesepuhan. Saya bersama Kesepuhan Banten, sampai Kesepuhan Banten itu melakukan tarikat juga gitu. Mulai proses pembatikan itu mulai dari kain satu helai, kain putihan. Kita olah, kita warna dasar. Warna dasar itu semacam kasih warna apa ya? Warna sintetis gitu, didasari di warna merah gitu atau warna hijau sesuai keinginan kita untuk produksi. Setelah itu kita keringkan, lalu kita proses pengecapan atau proses ditulis dicanting. Setelah dicanting atau dicap, kita melakukan pewarnaan lagi. Ada yang dicolet, ada yang diwarna lagi, satu helai gitu. Lalu ditutup itu artinya ditutup sama lilin. Setelah itu kita warna lagi, lalu kita rebus gitu Pak. Pelorotan namanya, kalau bahasa Jawa sih pelorotan ya, kalau bahasa umumnya sih ya direbus. Si kain itu direbus gitu Pak, untuk menghilangkan lilin-lilin. Lilin-lilin itu hilang, keluarlah motif-motif yang sudah didesain. Hasil dari saya membangun batik ini ya tentunya cuan ya, keuntungan buat saya pribadi gitu dan keuntungan buat masyarakat juga, artinya saya bisa menyerap tenaga-tenaga kerja khususnya untuk di Kota Serang dan Kabupaten. Kalau ekspor saya saat ini baru ke Malaysia aja sih, Malaysia, Thailand, terus Perancis. Itu kita melalui pameran-pameran Pak. Awalnya melalui pameran-pameran, ikut pameran, akhirnya banyak bayar berdatangan ke kita. Pameran itu kita diikutsertakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kota. Kita diikutsertakan untuk mengikuti pameran baik tingkat lokal, nasional, internasional. Dan sampai tingkat kementerian juga kita diikutsertakan pameran. Ada kebanggaan buat saya bahwa ini kreativitas saya diapresiasi gitu. Yang membuat saya bertahan selama ini membuat produksi batik di Banten, tentunya banyak dukungan ya. Banyak dukungan dari pihak pemerintah tentunya. Mereka selalu mensupport, memberikan support dan masyarakat juga mendukung. Yang itulah yang membuat saya bertahan sampai hari ini.
Nama batik pusaka Banten ini kan saya terinspirasi dari sejarah Kesultanan Banten. Banyak sekali peninggalan-peninggalan, ya makanya disebut pusaka gitu. Saya sebut pusaka aja deh ini, karena peninggalan sejarah Kesultanan Banten ini banyak tidak terungkap. Salah satu contoh ini ada motif keraton Banten, Kaibon. Ini yang disebut motif padu raksa. Ini kan dari situs Kesultanan Banten. Nah, ini kita tuangkan ke dalam kain. Jadilah sebuah motif. Motif yang terkenal itu motif golok sih sebetulnya ya. Kalau udah lihat golok, oh ini motif Banten. Sama Menara Banten. Kalau lihat kedua motif ini, ya itu udah mencirikan batik khas Banten. Yang membedakan itu dari sejarahnya, Pak. Karena sejarah Banten dan sejarah di luar daerah sana ya beda kan. Itu saja sih yang membedakan gitu. Jadi menuangkannya juga beda juga gitu. Kayak di Solo kan ada batik motif parang ya. Nah, motif parang. Kalau di sini kan motif golok ya. Itulah yang membedakan. Saya Elia Murni, UKM dari Provinsi Banten yang menggeluti dan menjahit produk pakaian jadi. Bahan-bahannya dari batik khas Provinsi Banten. Salah satunya adalah batik Kota Tangerang, batik Kabupaten Tangerang, dan batik Provinsi Banten. Batik yang saya produksi adalah batik yang merupakan produk dari UKM Provinsi Banten yang saya ambil menjadi suatu produksi baju batik khas daerah Banten. Contoh ada satu adalah batik dari Kota Tangerang berbentuk perahu naga, pintu air 10, jembatan Gredeng, dan lenggang Cisadane. Alasan kami berpikir bahwa Indonesia ini punya jenis macam batik. Yang timbul pada saat ini yang terkena adalah seperti batik daerah Pekalongan, batik daerah Jogja, dan Solo. Sedangkan kita dari daerah Provinsi Banten belum banyak batik yang ada. Motivasi yang kami ambil pertama adalah batik wilayah Provinsi Banten adalah masih kurang. Yang kedua adalah prospek dari batik saat ini sangat mendunia dan silakan sangat menjanjikan. Ya. Ketiga adalah masih banyak orang-orang atau masyarakat di sekitar kita atau di wilayah Indonesia khususnya tidak mengetahui batik khas Provinsi Banten. Dan kami sebagai pengrajin, sebagai UKM tertantang untuk mempromosikan produk Banten, khususnya produk lokal kita. Hasil yang kami dapat atau profit yang kami dapat dari membuat batik ini atau pengrajin menjadi bahan baku, menjadi bahan jadi adalah pertama adalah terkenal oleh pemerintah. Yang kedua, profit dari omset ya, omset dari bahan batik ini yang mereka pakai juga bagus. Yang ketiga adalah pemasaran. Pemasaran kita bisa usahakan bisa menyeluruh ya, terutama khususnya wilayah Indonesia. Kalau bisa sih wilayah Indonesia. Itu yang kita dapat dan menunjang perekonomian juga. Mari kita promosikan batik khas daerah untuk kebanggaan masyarakat Banten. Aje Kendor, Kota Serang.